Tahun ini Bank Indonesia kembali membuka layanan penukaran uang baru melalui kas keliling untuk kebutuhan Ramadan dan juga Lebaran. Bank Indonesia juga meluncurkan aplikasi pintar untuk mempermudah proses penukaran uang di masa pandemi. Melalui aplikasi pintar, masyarakat diminta mengisi data diri dan memilih lokasi penukaran uang yang tersedia di wilayah masing-masing. Nantinya, penukar cukup membawa bukti pemesanan digital yang sudah dilakukan 1 hari sebelumnya, serta membawa uang kartal yang hendak ditukarkan ke lokasi penukaran yang sudah dipilih. Selain melalui kas keliling, penukaran uang juga bisa dilakukan di 15 outlet bank umum yang tersedia di Stasiun Gambir, Stasiun Senen, Terminal Kalideres, Pulau Gebang, dan juga Terminal Rambutan mulai tanggal 18 hingga 29 April mendatang. BI membatasi penukaran uang dengan jumlah maksimal 3,7 juta rupiah per orang. Dimulai 20.000, 10.000 sampai dengan 1.000 masing-masing satu pak, sehingga jumlah total itu 3,7 juta per orang. Ini pertimbangan pemerataan. Khusus untuk di stasiun dan terminal ini akan dilayani oleh bank-bank umum. Ya, tadi yang kami sampaikan ada 15 bank. Ya, ini tidak perlu melakukan pemesanan. Karena langsung ke lokasi dan akan dilayani oleh masing-masing bank. Berapa jumlahnya, berapa kemudian baik jumlah maupun orang nanti disesuaikan dengan ketersediaan dan pemenuhan oleh masing-masing bank. Tapi kami perbankan sudah menjamin selama 18 sampai dengan 29 April tadi, setiap tempat yang kami sampaikan tadi ada 3 bank dengan mobilnya masing-masing untuk memenuhi kebutuhan uang, penukaran uang oleh masyarakat tadi. Pandemi membuat masyarakat semakin nyaman berbelanja daring. Transaksi e-commerce pun diproyeksi makin besar saat Ramadan dan juga Lebaran. Jurnalis Kompas TV Dian Silitonga akan mengulasnya langsung dari Bursa Efek Indonesia Jakarta. Dian, jadi berapa besar proyeksi transaksi e-commerce saat Lebaran dan juga Ramadan ini? Peluang maksimalnya ini memang diperkirakan akan meningkat 15 sampai dengan 25% atau 25 sampai 30% maksud saya Paskalis untuk transaksi perdagangan elektronik periode Ramadan tahun ini. Karena memang Center of Economics and Law Studies atau CELIOS mencatat bahwa pada periode Ramadan 2021 transaksi perdagangan elektronik ini nilainya mencapai 75,4 triliun rupiah. Artinya pada perdagangan elektronik periode Ramadan 2022 ini diperkirakan nilai transaksinya akan lebih dari 95 triliun rupiah. Nah, peningkatan transaksi perdagangan elektronik khususnya pada periode Ramadan ini dapat dipicu salah satunya khususnya untuk tahun ini adalah momentum mudik Lebaran, karena tentu hal ini juga akan mendorong peningkatan biaya dan juga kebutuhan masyarakat. Nah, kalau kita bicara soal transaksi perdagangan elektronik atau transaksi e-commerce, ini peningkatannya memang juga dicatatkan oleh Bank Indonesia. Pada periode Februari 2022 tercatat nilai transaksi perdagangan elektronik ini nilainya mencapai 30,8 triliun rupiah. Angka ini meningkat 12,82% secara tahunan karena pada periode Ramadan tahun 2021 nilai transaksi perdagangan elektronik tercatat hanya 27,3 triliun rupiah saja. Nah, Direktur Eksekutif Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Filianingsih Hendarta ini menyebut bahwa peningkatan transaksi perdagangan elektronik hari-hari ini memang utamanya dipicu oleh kemudahan layanan transaksi yang ditawarkan oleh platform e-commerce, mulai dari sistem pembayaran, kemudian juga lahirnya promo-promo yang menarik konsumen. Nah, karena kemudahan transaksi inilah juga ikut mendorong pola perubahan transaksi di masyarakat, Paskalis. Mulai dari masyarakat yang awalnya awam atau asing berbelanja daring, kemudian memasuki fase dipaksa untuk belanja daring. Hal ini memang dimulai sejak pandemi 2020 tahun yang lalu ya. Kita ingat memang ada pembatasan kegiatan masyarakat sehingga mau tidak mau masyarakat mulai belajar berbelanja daring. Nah, sekarang diklaim memang tahapnya ini masyarakat sudah memasuki fase terbiasa berbelanja daring. Nah, karena terjadi perubahan pola transaksi berbelanja di tengah masyarakat, karenanya Bank Indonesia juga menargetkan akan menggenjot pengguna layanan e-commerce. Kita dengarkan pernyataan dari Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta berikut ini. Ini yang kita sedang usahakan bagaimana culture ini atau behavior ini bisa lebih merata ya. Nah, nanti mungkin secara data mungkin Pak Marlison bisa mengatakan, tetapi kalau peredaran uang kertas kita lihat ya,
Bapak Ibu, secara orang kan sering mengatakan, nah, kalau udah digital berarti nggak pakai tunai dong. Nggak juga, ya. Tunai masih tetap, gitu ya, apalagi pada. Tetapi pertumbuhannya yang melambat. Ya. Kalau dibandingkan ya tahun lalu dengan tahun yang sekarang tetap ada peningkatan, tetapi tren dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhannya itu yang melambat. Ya, kalau peningkatan transaksi e-commerce ini terus mengalami peningkatan, kemudian juga dibarengi oleh literasi digital masyarakat yang membaik, tentu kita juga harus bersiap-siap, Pak Skalis. Karena jangan-jangan tidak hanya budaya berbelanja saja nih, tapi seluruh lini kehidupan juga nanti jangan-jangan juga diperhadapkan dengan sistem payment digital atau pembayaran digital. Nah, saat ini kita akan melihat bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan kita pada sesi pembukaan. Apakah akan melanjutkan penguatan dari penutupan perdagangan hari kemarin? Wow. Kita lihat. Bergerak di zona hijau, bergerak di level 7.122, terapresiasi 0,09%, ada penambahan 6,08 basis poin. Nah, memang analis atau beberapa analis tepatnya memprediksi bahwa hari ini pergerakan IHSG kita akan kembali menguat meskipun terbatas dan bahkan diwanti-wanti ini akan terjadi koreksi wajar karena memang analisisnya selama beberapa pekan terakhir kinerja IHSG kita cukup baik. Jadi seperti biasa investor ini diharapkan waspada terhadap adanya aksi profit taking ya. Nah, kemudian juga untuk sentimen kalau dari global saat ini investor juga masih terus hati-hati atau mencermati keagresifan Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed ini yang diperkirakan akan kembali menaikkan suku bunga acuannya hingga 50 basis poin yang tentu ini juga nantinya akan mempengaruhi atau menekan obligasi pemerintah dan juga nilai tukar rupiah. Kemudian juga sampai dengan saat ini tentu saja investor masih terus mencermati tensi geopolitik antara Rusia dan Ukraina karena tentu akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan ekonomi seluruh negara. Dan ada juga sentimen negatif dari domestik ini yang juga mempengaruhi IHSG yaitu adalah kenaikan sejumlah bahan pokok saudara yang tentu juga nanti dikhawatirkan akan memicu meningkatnya inflasi. Jadi seperti biasa kita harus tunggu nih bagaimana jalannya pergerakan IHSG kita sampai sesi penutupan perdagangan nanti sore. Pak Skalis. Dian Silitonga, terima kasih untuk ulasannya langsung dari Bursa Efek Indonesia Jakarta.